Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Untuk itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, kemarin kita sudah membahas tentang negara maritim dan juga negara agraris. Indonesia disebut sebagai negara maritim karena memiliki wilayah lautan yang sangat luas. Selain itu, Indonesia juga disebut sebagai negara agraris karena apa? Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Nah, di sini apakah ada yang ayah atau ibunya bekerja sebagai petani? Ya, Mas Tony. Apakah Mas Tony sudah pernah ikut ke sawah? Nah, sekarang coba Mas Tony perhatikan dua gambar ini. Pernahkah Mas Tony melihat kedua gambar ini di sawah? Perhatikan bahwa kedua hewan ini adalah hewan muda yang baru saja melahirkan dan menetas. Setiap hewan memiliki cara tersendiri dalam berkembangbiakannya. Nah, hewan-hewan tersebut mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda antara satu hewan dengan hewan yang lain. Proses ini dinamakan daur hidup atau siklus hidup. Di dalam daur hidupnya, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk atau disebut metamorfosis, dan ada juga hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk. Hewan apa sajakah yang mengalami metamorfosis? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Berdasarkan perubahan bentuknya, metamorfosis dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan juga metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap perkembangannya. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian, telur menetas menjadi ulat atau larva yang aktif mencari makanan. Setelah cukup mendapatkan makanan, ulat tersebut berubah menjadi pupa atau kepompong yang tidak bergerak dan selalu menempel pada pohon. Pupa merupakan masa istirahat bagi persiapan menuju kupu-kupu muda, kemudian berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Kemudian yang kedua, metamorfosis tidak sempurna terjadi pada hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada saat perkembangannya. Hewan kelompok ini tidak mengalami fase larva dan pupa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Di sini saya mengambil contoh kecoa. Kecoa berkembang biak dengan cara bertelur. Telur kecoa menetas berubah menjadi kecoa muda atau yang disebut nimfa. Nimfa mengalami beberapa kali pergantian kulit sebelum menjadi kecoa dewasa. Selain serangga dan katak, hewan lain mengalami daur hidup tanpa metamorfosis atau tanpa mengalami perubahan bentuk. Contoh jenis hewan yang tidak mengalami metamorfosis adalah ikan. Ikan hidup di air dan berkembang biak dengan bertelur. Telur ikan menetas lalu menjadi ikan muda, kemudian menjadi ikan dewasa. Bentuk ikan muda dan ikan dewasa tidak banyak mengalami perubahan. Sekian pembelajaran hari ini. Sebelumnya adakah yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, nanti untuk tugas di rumah silakan kalian gambarkan salah satu contoh daur hidup hewan yang mengalami perubahan bentuk. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.